back to my channel, Nadil Flakes. Pagi itu, turun salju yang lembut dan tenang, menyelimuti rumah dalam suasana damai. Sementara cahaya matahari pagi perlahan masuk melalui jendela ruang keluarga dan menghadirkan kehangatan di tengah dinginnya akhir tahun. Ibu mengajak mereka memikirkan rencana liburan sebagai cara sederhana namun bermakna untuk menutup tahun dengan kenangan hangat. Sabil, Evelyn, ada yang ingin Ibu bicarakan mengenai rencana akhir tahun yang sudah lama Ibu pikirkan dan ingin Ibu bicarakan bersama kalian. Soal liburan ya, Bu. Dari tadi aku melihat kalender di dinding. Tanggal-tanggal di akhir tahun sudah Ibu beri tanda. Sepertinya Ibu sudah lama memikirkan rencana ini dan menunggu waktu yang tepat untuk membicarakannya. Iya, Ibu kepikiran kali ini kita tidak langsung ke rumah saudara seperti biasanya. Ibu ingin kita mencoba sesuatu yang berbeda. Pergi ke sebuah resort di Jepang. Di sana kan suasananya tenang, jauh dari keramaian, supaya kita bisa benar-benar beristirahat dan menghabiskan waktu bersama tanpa terburu-buru. Kira-kira berapa hari, Bu? 4 atau 5 hari. Ibu ingin kita benar-benar istirahat. Kalau ke resort aku mau ikut, tapi pastiin ada wifi dulu ya. Soalnya aku mau tetap bisa cek info tentang resortnya. Terus sekalian lihat-lihat, ada nggak kuliner enak di sekitar situ? Siapa tahu lagi viral juga, biar bisa sekalian dicoba. Aku bisa atur cuti. Tapi jujur, aku agak khawatir kalau ninggalin pekerjaan sekarang. Banyak deadline yang belum selesai. Dan kalau aku pergi, takut nanti semua numpuk dan malah bikin stres pas balik. Tapi di sisi lain, aku juga nggak mau terus-terusan kerja tanpa istirahat. Jadi mungkin aku harus cari cara supaya semua beres dulu, baru bisa ikut liburan ini. Sabil, Ibu mengerti kamu khawatir soal pekerjaan, tapi liburan ini penting juga buat kamu istirahat dan nge-refresh pikiran. Kamu bisa atur prioritas dulu, selesaikan yang paling mendesak, sisanya bisa ditinggal sebentar. Di sana juga ada wifi. Jadi kalau mepet, kamu tetap bisa mengerjakan pekerjaanmu di sana. Ibu janji, di sini kamu nggak akan kehilangan waktu terlalu banyak. Dan kita bisa sama-sama menikmati akhir tahun tanpa terburu-buru. Di dapur, aroma sarapan yang sederhana namun hangat memenuhi ruangan, memberi kesan nyaman sekaligus membangkitkan rasa lapar. Hari ini, semua harus siap lebih awal, bukan karena harus terburu-buru, tapi karena ibu ingin mereka memulai liburan dengan santai. Sabil, Evelyn, ayo HP-nya ditaruh dulu bentar. Yuk, sarapan dulu biar ada tenaga, kita sebentar lagi harus berangkat. Nanti keburu siang, dan takutnya malah kemalaman di jalan. Ayo dipersiapkan pelan-pelan, soalnya kalian juga kelihatannya belum siap-siap kan? Sehabis makan, kita siap-siap ya. Iya, Bu. Pagi itu rumah dipenuhi kesibukan yang tenang ketika Sabil, Evelyn, dan ibu mulai bersiap membereskan barang-barang untuk liburan akhir tahun ke Jepang. Pakaian musim dingin dilipat rapi di dalam koper. Di sela aktivitas itu, suasana rumah terasa hangat oleh rasa antusias dan harapan akan perjalanan yang sudah lama dinanti. Seolah setiap helai pakaian dan setiap barang yang dimasukkan ke dalam koper menyimpan bayangan salju, lampu kota, dan momen kebersamaan yang akan mereka jalani bersama di negeri tujuan. Sabil, adikmu mana? Kita mau berangkat loh ini. Kalian sudah siapkan semua kebutuhan selama liburan nanti kan? Ayo, panggil adikmu. Iya, Bu. Evelyn masih di kamar. Lagi memastikan barang-barangnya tidak ada yang tertinggal. Tadi dia juga sempat mengecek dokumen dan pakaian musim dingin. Aku panggil sekarang ya, biar kita bisa berangkat. Oh iya, kalau soal kebutuhan selama liburan, aku tadi sudah cek, Bu. Semuanya sudah benar-benar siap kok, Bu. Tenang saja. Iya, bagus kalau begitu. Ibu memang ingin semuanya benar-benar siap, supaya perjalanan kita tenang dan tidak terburu-buru. Tolong panggil Evelyn sekarang ya. Ibu tunggu di sini sambil cek ulang koper terakhir. Semoga liburan akhir tahun ini berjalan lancar dan menyenangkan untuk kita semua. Tak lama kemudian,
Evelyn keluar membawa tas kecil berisi barang-barang penting. Wajahnya menunjukkan kesiapan sekaligus antusias yang tak disembunyikan. Ibu menatap kedua anaknya dengan lega. Merasa tenang melihat persiapan yang sudah matang dan rapi. Setelah memastikan tak ada lagi yang tertinggal, mereka mengambil koper masing-masing. Bersiap meninggalkan rumah dengan perasaan hangat dan penuh harapan. Membawa bayangan perjalanan akhir tahun yang akan mereka jalani bersama. Tunggu sebentar ya, Bu. Kayaknya ada barang yang ketinggalan deh. Aku cuma mau ambil charger sama beberapa barang kecil lainnya. Bentar aja kok. Iya, yang penting jangan kelamaan. Nanti macet di jalan. Ini sudah akhir tahun soalnya. Oh iya Bu, aku boleh bawa beberapa camilan kan buat di mobil? Tentu boleh, tapi jangan banyak-banyak. Nanti juga ada makanan ringan di penginapan. Setelah melewati jalan yang sunyi, mereka tiba dan disambut bangunan kayu. Suasana di dalamnya tertata rapi dan hening, memberi kesan nyaman sejak langkah pertama. Dari cottage itu, pemandangan salju terbentang luas, menciptakan ketenangan yang kontras dengan perjalanan panjang. Seolah tempat ini menjadi awal dari waktu istirahat yang benar-benar mereka nantikan. Mobil melambat saat memasuki kawasan villa. Jalanan kecil diapi tumpukan salju yang mulai mengeras. Bekas kendaraan sebelumnya terlihat samar. Lampu-lampu villa lain menyala berjajar, terpisah jarak cukup jauh satu sama lain. Udara pegunungan terasa menusuk sejak pintu mobil dibuka. Villa kayu itu berdiri tenang. Atapnya dipenuhi salju tipis. Jendelanya memantulkan cahaya senja yang hampir hilang. Wah, ternyata tempatnya lebih sepi dari yang ibu bayangkan. Suasananya tenang, nggak terlalu ramai, jalanannya lengang, nggak banyak orang berlalu lalang. Jadi terasa nyaman dan santai. Pas banget buat kita yang pengen liburan akhir tahun, tanpa harus berdesakan atau ribut sama keramaian. Iya Bu, tempatnya memang kelihatan tenang dan nggak terlalu ramai. Suasananya enak buat istirahat. Villanya indah sekali. Nyaman banget buat ditempati. Jadi liburan akhir tahun di sini rasanya bisa lebih santai dan bikin betah. Terima kasih ya, Bu. Sudah mengajak kita liburan ke Jepang. Sudah repot ngatur semuanya dari awal sampai akhir dan sudah memilih villa yang indah dan nyaman seperti ini. Jadi, liburan kali ini terasa lebih santai, menyenangkan, dan jadi momen kebersamaan yang jarang bisa kita rasakan. Iya sama-sama nak, kita jangan kelamaan di luar ya. Soalnya udaranya makin dingin, anginnya juga mulai kerasa menusuk. Jadi lebih enak kalau kita langsung masuk saja, biar bisa istirahat dengan nyaman dan gak kedinginan. Begitu pintu ditutup, kehangatan langsung terasa. Pemanas ruangan bekerja pelan, aroma kayu menyebar di udara. Villa itu sederhana. Tersedia ruang tengah, dapur kecil, dan jendela besar yang menghadap hamparan putih di luar. Suasana tenang, hampir terlalu sunyi. Hanya suara langkah kaki dan gesekan tas yang dipindahkan. Sepatunya taruh rapi di sini aja ya. Nanti kita ganti pakai sandal buat di dalam rumah. Habis itu, kita bisa langsung keliling. Lihat-lihat villa ini. Dari ruang tamu sampai ke bagian dalamnya, sekalian menikmati suasananya yang hangat dan nyaman. Wah, villanya ternyata lumayan luas juga ya. Begitu masuk langsung kerasa bedanya. Ruangannya lebih lega dan terbuka. Jadi kesannya jauh lebih nyaman dibanding yang kelihatan dari luar. Apalagi tata ruangnya bikin enak buat santai, nggak sumpek sama sekali, malah berasa hangat dan bikin betah lama-lama di dalam. Iya, hangat banget di dalam. Beda sama di luar yang dinginnya kerasa sampai tulang. Syukurlah pemanasnya masih menyala dan bikin ruangan ini terasa lebih hangat dari luar. Jadi kalian duduk dulu aja santai di ruang tengah. Nikmatin hangatnya sambil lepas capek. Ibu mau rapihin barang-barang sebentar biar semuanya rapi. Aku bantu Bu, tas yang ini mau ditaruh di kamar yang mana? Setelah semua koper selesai dibereskan dan diletakkan rapi, mereka pun berkumpul di ruang makan. Suasana di dalam terasa hangat oleh cahaya lampu yang lembut, berbeda jauh dengan dinginnya udara di luar. Dari balik jendela, salju terlihat turun semakin lebat.
perlahan menutup halaman dan membuat dunia di luar tampak sunyi dan putih. Angin dingin sesekali terdengar berhembus. Namun di dalam ruangan, kebersamaan mereka menciptakan rasa tenang dan nyaman yang sulit tergantikan. Aku duduk di sini aja ya. Soalnya badan juga udah lumayan capek habis perjalanan panjang. Sekalian, aku mau santai bentar sambil cari-cari info tempat viral yang deket dari sini. Siapa tahu nanti kita bisa main ke sana bareng kan? Evelyn, sekalian aja ya kamu cari info kulinernya juga yang lagi hits dan enak buat makan santai, nggak perlu yang ribet tapi suasananya nyaman. Terus kalau bisa sekalian cari lokasi ski yang pemandangannya bagus, yang view-nya cakep buat foto-foto, cari yang jalurnya juga aman untuk dilalui. Jadi kita bisa main ski sambil nikmatin suasana tanpa buru-buru. Iya, Evelyn. Kamu cari infonya ya, sambil kamu bantuin ibu ya. Ibu mau bikin makan siang kalian, pasti sudah lapar kan? Sekalian ibu juga mau buat minuman hangat untuk menghangatkan badan. Boleh, Bu. Minum hangat kayaknya pas banget di cuaca yang dingin gini. Iya Bu, kayaknya enak deh minum coklat panas di cuaca dingin sampai minus begini. Diminum pelan-pelan pasti langsung anget di badan. Oh iya Bu, kayaknya sup juga pas banget buat ngehangatin. Apalagi habis dari luar, perut jadi lebih enak dan badan nggak terlalu kedinginan lagi. Iya, ibu buatkan yang simpel dulu ya. Yang penting badan hangat. Sabil, kamu bantuin ibu ya nak. Malam itu, mereka berkumpul di kamar dengan suasana hangat dan tenang. Di luar, salju mulai turun perlahan, disertai hembusan angin dingin yang sesekali terdengar menyentuh jendela. Di sini tuh rasanya tenang banget ya. Suasananya benar-benar sepi, nggak ada suara berisik sama sekali. Jadi bikin pikiran lebih rileks. Enak buat duduk santai, istirahat sebentar, dan nikmatin suasana tanpa gangguan apapun. Iya, Bu. Cocok buat istirahat. Kayaknya malam ini bakal dingin. Makanya jangan lupa pakai jaket juga, walaupun lagi di dalam. Kalau perlu, tetap dipakai aja. Soalnya, udara malam biasanya makin turun pelan-pelan, apalagi kalau udah larut. Dinginnya suka kerasa tiba-tiba, dan bikin badan gak enak. Oh iya, Bu. Aku barusan nemu restoran yang lagi viral di sekitar sini. Jaraknya nggak jauh. Tempatnya enak buat sarapan. Pemandangannya juga bagus. Terus aku juga nemu lokasi ski yang view-nya cakep banget. Dan kelihatannya nyaman buat kita main nanti. Iya, kalau begitu kita ke sana besok pagi ya. Sekalian nunggu saljunya agak reda, biar perjalanannya lebih aman dan gak terlalu licin. Sekarang kalian tidur dulu ya. Kalau nanti saljunya masih turun dikit-dikit juga nggak apa-apa ya. Bu, asal jangan sampai terlalu tebal dan bikin susah jalan. Jadi kita masih bisa melangkah santai tanpa perlu buru-buru kemana-mana. Sekalian menikmati udara dingin yang segar. Pemandangan putih yang tenang dan suasana sekitar yang kelihatan cantik banget kalau dilihat. Keesokan harinya, restoran itu lebih ramai dari dugaan mereka. Dengan antrean panjang dan suara tawa dari berbagai bahasa yang memenuhi ruangan. Sementara lampu-lampu terang memantul di kaca jendela berembun dan di luar salju turun pelan, mempercantik pemandangan pagi itu. Akhirnya sampai juga ya. Tempatnya bagus banget. Dari luar aja udah kelihatan cakep. Terus ternyata ada spot khusus buat foto-foto dengan pemandangan yang sebagus ini. Pantas aja banyak yang ngomongin dan bilang tempat ini viral karena emang view-nya beneran bikin betah. Iya, dari tadi di jalan aku udah kebayang tempatnya. Tapi pas lihat langsung, ternyata lebih bagus dari ekspektasi. View-nya dapet banget. Mau duduk di mana pun, rasanya enak buat lihat sekitar. Nanti, sebelum makan, kita foto-foto dulu saja. Sekalian mumpung belum terlalu rame orang. Setuju, cahaya paginya juga pas. Hasil fotonya pasti bagus. Enak ya suasananya kayak gini, udaranya dingin, tapi rasanya tenang dan nyaman. Bikin betah, duduk lama. Aku mau pesan makanan dulu ya, Bu.
Sekalian lihat menunya. Siapa tahu ada yang cocok buat sarapan hangat, biar badan lebih enak. Iya, pesan aja dulu. Pilih yang kira-kira hangat dan bikin kenyang. Nanti ibu ikut apa yang kamu pesanin aja. Malam semakin dingin. Setelah mereka puas berkunjung dan makan di tempat viral, di sepanjang jalan salju terasa semakin tebal, hingga perjalanan pulang berlangsung lebih hening dari biasanya. Sesampainya di villa, suasana kembali sunyi saat mereka menutup pintu rapat-rapat. Di luar, angin pelan menggoyangkan pepohonan, sementara di dalam hanya terdengar langkah kaki dan geseran jaket yang digantung, sebelum obrolan ringan mengalir, membahas rencana bermain ski keesokan harinya. Besok kalau cuacanya masih bagus, enak kayaknya kalau kita lanjut main ski. Sekalian nyobain jalur yang katanya jalurnya nggak terlalu ramai, saljunya masih bagus, dan pemandangan gunungnya kelihatan jelas. Iya, tadi sih kelihatannya jalurnya lumayan enak, nggak terlalu ramai juga. Iya, tapi besok sepertinya ibu nggak bisa menemani kalian, karena ibu rencananya mau ke sauna dulu. Jadi nanti kalau kalian mau nyusul ya nyusul saja. Tapi ibu mau ingetin juga, mainnya jangan terlalu jauh. Tetap di area yang aman. Jangan sampai berpencar atau ambil jalur yang terlalu ekstrem. Ya Bu, santai aja. Kita juga nggak kemana-mana kok. Yang penting bisa main, menikmati salju tanpa buru-buru. Habis itu, baru kita nyusul ibu ke sauna, biar sekalian istirahat dan angetin badan. Iya, kita main aman kok, Bu. Habis main ski juga langsung nyusul ke sana. Soalnya aku udah nggak sabar banget pengen coba susu pisang sama telur rebus khas sauna yang katanya rasanya simple tapi nagih. Apalagi banyak orang bilang kalau ke sauna tuh belum lengkap kalau belum nyobain susu pisang dan telur rebusnya. Kayak udah jadi paket wajib yang harus dicoba sekali seumur hidup. Baiklah kalau begitu. Nanti kabari ibu ya nak, kalau main skinya sudah selesai. Thanks for watching. Subscribe sekarang.